Oh, Bu Nenek, ya bentar Bu Nur. Ini kayak juga internet saya rada-rada nih. ini wakilnya dua-duanya belum bisa masuk, masih OTW. Ya, Oke deh. Kita mulai ya. ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabi nasta'in alam umiridil wadah wa haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kenikmatan kesehatan kepada kita semua sehingga pada hari ini hari Jumat tanggal 6 Agustus kita dapat mengadakan agenda rapat kita hari ini untuk membicarakan masalah sekolah. Nah, untuk perwalian dari Bapak Ibu dari kelas 10 sampai kelas 12. Oke. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah kita, Ibu Nur Hasanah Kurniawati MPD, dan yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah, Pak Royali, SPD. Mungkin yang hari ini tidak bisa hadir ya Bu Nur ya? Izin ke rumah sakit. Karena izin ke rumah sakit ya. Terus yang saya hormati Bapak Ibu Wali kelas perwalian dari kelas 10 sampai kelas 12 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, dan yang saya hormati dan saya cintai Bapak Ibu perwalian murid kelas 10 sampai kelas 12 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Sebelum kita memulai acara ini, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah. Salawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dan para sahabatnya. Kita awali dengan membaca hamdalah semoga dalam rapat ini kita diberikan kelancaran. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan saya membacakan agenda rapat untuk hari ini. Agenda rapat untuk hari ini pertama, satu pembukaan, kedua perkenalan struktur dan wali kelas, ketiga sambutan oleh kepala madrasah, keempat sosialisasi vaksinasi, kelima informasi DKS, ketujuh informasi lain-lain, dan kedelapan penutup. Oke, dari agenda ini mari kita Bu Nur, suara saya jelas nggak Bu Nur? Jelas Bu. Oke, jelas. Kita akan mulai dengan tadi pembukaan sama siapa Bu Nur? Oleh MC. Ya? Udah MC. Oke, maaf ya, jadinya didadakan MC-nya. Mohon maaf nih ya Bu ya, Bapak Ibu. Oke, dari sekarang kita lanjutkan dengan perkenalan struktur dan wali kelas. Sambutan dulu Bu, sambutan. Oke, ya, sambutan oleh saya sudah kepala madrasah. Oke, sambutan oleh kepala madrasah Bu Nur Hasanah Kurniawati MPD. Waktunya kami persilakan. Silakan Bu Nur. Ya, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alamin. Wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Wakil Kepala Madrasah yang sekarang sedang OTW, Habib Muhsin, bagian kurikulum. Kemudian Bapak Royali yang sedang izin pulang ke rumah sakit. Yang saya hormati Bendahara BOS dan UKT atau DKS. Kemudian yang saya hormati para wali kelas MA Jamiat Her
Yang saya hormati pengurus komite, ketua komitenya Bu Hamidah, mungkin sudah hadir ya sini atau belum? Serta Bapak Ibu orang tua wali murid yang berkenan hadir pada kegiatan rapat komite hari ini. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berkah dan rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul bertatap maya dalam kegiatan rapat komite. Meskipun pertemuan kita melalui Zoom ya mungkin tidak mengurangi rasa persaudaraan kita ya untuk dapat melaksanakan rapat wali murid. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini perkenankan saya untuk memperkenalkan diri dahulu karena pada tahun ajaran ini ada pergantian kepala madrasah. Nama saya Bu Nur Hasanah Kurniawati, selaku Kepala Madrasah MA Jamiat Khair pada periode 2021-2022. Saya sudah mendapatkan SK dari Yayasan tanggal 12 Juli 2021. Masa kerja saya di Jamiat Khair kurang lebih 19 tahun. Saya masuk ke Jamiat Khair sekitar tahun 2002 pada zaman yayasannya Habib Saugi dan kepala madrasahnya Habib Ahmad Alatas. Kenankan juga untuk saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh wali murid yang sudah berkenan hadir pada acara rapat komite ini. Saya berharap seluruh kegiatan yang akan kami laksanakan mendapat dukungan sepenuhnya dari Bapak Ibu, terutama untuk kegiatan siswa. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa pembiayaan pendidikan di Madrasah Jamiat Khair itu memang ada mendapatkan dana BOS ya atau biaya operasional sekolah. Namun perlu diketahui juga bahwa dana BOS ini hanya dipergunakan untuk operasional sekolah dan perbaikan ringan. Sedangkan untuk kegiatan-kegiatan lain seperti yang direncanakan oleh sekolah dalam kegiatan siswa ini tidak ada yang tidak boleh didanai oleh BOS. Hal ini tentu sesuatu yang wajar karena kalau bergantung pada dana BOS sudah tentu tidak akan mencukupi. Selain muridnya juga kita sedikit ya. Tahun ini kita mendapatkan murid 79 orang. Maka dalam kesempatan ini saya mengajak mari kita bersama berupaya meningkatkan kualitas pendidikan di MA Jamiat Khair dengan cara ikut serta dan merealisasikan atau melaksanakan apa-apa yang direncanakan oleh sekolah dan komite. Oleh karena itu, saya berharap hari ini Bapak Ibu bermusyawarah bersama dengan kami dengan baik untuk mencarikan solusi terbaik yang tentunya tidak terlalu memberatkan Bapak Ibu juga, serta menghasilkan keputusan yang bermanfaat bagi kemajuan MA Jamiat Khair, terutama putra-putri Ibu, Bapak Ibu semuanya. Bu Noneng, boleh lanjut ke sosialisasi vaksin ya? Boleh, lanjut aja Bu Nur. Lanjut aja ya supaya saya Oke, biar nggak terlalu ini ya. Baik, selanjutnya mungkin sekalian sosialisasi vaksin ya Bapak Ibu. Kemarin kita sudah di awal bulan Juli sudah memberikan data berupa link, isian data ya, link melalui Google Form untuk pendataan vaksin. Kemudian juga setiap hari saya minta info kepada para wali kelas agar didata vaksin siapa aja yang sudah vaksin, yang belum, dan alasannya kenapa. Kemudian vaksin ini harap diketahui ya Bapak Ibu, vaksin ini merupakan syarat utama untuk kita nanti kegiatan belajar mengajarnya tatap muka. Nah, untuk membuka tatap muka ini kita memerlukan izin, nanti ada surat izinnya ya Bapak Ibu dari Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, kemudian Dinas Pendidikan, dalam hal ini Kementerian Pendidikan, dan Dirjen Pendidikan Madrasah. Jika tidak melakukan vaksin, baik itu murid, guru, ataupun staf, maka selamanya kita tidak akan pernah bisa tatap muka. Kita akan tetap belajar PJJ atau daring. Nah, kita aja guru-guru mungkin sudah jenuh ya. Kayak saya aja dari mata normal sampai burem ngadepin komputer terus, HP.
anak-anak pun seperti itu. Saya juga wali murid juga, anak saya di sini di Jamiat Khair di MI. Saya merasakan sudah sangat jenuh dengan PJJ ini Bapak Ibu. Kemudian himbauan saya ya jangan takut dengan vaksin karena banyak di sini berita hoax ya yang belum tentu kebenarannya. Saya sendiri keluarga alhamdulillah ada ponakan itu dokter yang menangani vaksin COVID ya. Jadi untuk COVID ini emang betul benar-benar ada, terutama yang sekarang yang virus baru yang Delta. Saya juga baru mendapatkan musibah 2 minggu lalu, orang tua saya juga terkena COVID, ibu saya meninggal, dan abah saya itu terkena sangat parah. Kemudian kakak saya juga yang merawat orang tua itu sekarang masih dalam perawatan, kondisinya parah. Padahal sudah divaksin, tapi alhamdulillah saat ini sudah membaik. Jadi fungsi vaksin ini Bapak Ibu sebetulnya bukan mencegah juga, walaupun sudah vaksin kita masih tetap bisa kena ya. Itu info yang saya dapat dari dokter, ponakan saya itu dokter yang COVID. Vaksin ini hanya untuk menambah imun kita, jadi ketika kita terkena mungkin virus ya, baik COVID yang sebelumnya ataupun COVID yang sekarang yang Delta, kita tidak terlalu parah bagi yang tidak memiliki penyakit bawaan ya, kecuali punya penyakit bawaan seperti jantung, ginjal, atau yang lainnya yang penyakit kronis. Jadi jangan khawatir. Tapi kalau misalkan di hati kita masih ada rasa khawatir, nah seperti yang saya lakukan, saya juga ada perasaan khawatir walaupun sudah dijelaskan dengan dokter, dan saya percaya karena ponakan saya alhamdulillah keluarga saya mendidik dengan baik, insya Allah bukan dokter yang dokter tanda kutip ya, kita mendidik dari keluarga untuk jujur. Jadi saya antisipasinya Bapak Ibu minum air kelapa setelah vaksin. Saya masukkan ke botol, botolnya itu botol merek ya ini ya, saya sebutin merek takut iklan nanti, pokoknya botol minuman ya. Nah itu setelah disuntik saya langsung minum 2 botol. Itu karena di hati saya masih ada rasa khawatir. Kemudian setelah itu saya minum madu, terus minum yang herbal Husnul Hindi itu ya, katanya bagus. Kemudian vitamin, alhamdulillah sampai saat ini tidak ada efek yang saya rasakan. Kemarin saya Sinovac. Kemudian saat ini sekarang AstraZeneca ya. AstraZeneca itu sebenarnya bagus ya untuk yang virus Delta yang terbaru. Kalau Sinovac yang COVID yang awal-awal. Ya, mungkin itu aja himbauannya untuk vaksin. Tapi jika Bapak Ibu tidak berkenan mengizinkan putra-putrinya, nanti mungkin kita minta datanya alasannya apa. Tapi jika berkenan, boleh nanti pendaftarannya bisa di RT RW ataupun kalau ingin di sekolah nanti kita harus data dulu. Jangan sampai sekolah sudah mendata, kemudian dokter sudah datang, pesertanya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Malah kita malu ya sama pihak puskesmas nanti. Ya mungkin demikian aja sambutan sekaligus sosialisasi vaksin dari saya yang saya dapat berikan info-infonya. Apabila ada kata-kata yang kurang pantas, mudah-mudahan Bapak Ibu berkenan memaafkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, acara selanjutnya kita untuk perkenalan struktural dan wali kelas. Baik, saya share bisa nggak ya? Ya, bisa gimana Bu Nur? Hostnya ke siapa ya itu pindah? Ini yang namanya Zoom siapa ya? Hostnya pindah ke sini. Oh, ya. Ya, Bu Nur. Siapa, Bu? Lupa ganti nama lagi tadi keluar. Ah, Bu Fitri. Iya. Alhamdulillah, Bu Fitri dikirain itu. Ya, Enggak, tadi keluar turun drop. ya. Oke Bu Fitri, kita Bu Fit. kenalan.
struktural. Oke, kita perkenalan struktural. Ibu MC. Oke, ya Bu Nur. Oke, Bapak Ibu wali murid, di sini kita akan di sini kita tampilkan struktural di MA Jamiat Khair. Nah, ini di sini kepala madrasahnya adalah Bu Nur Hasanah Kurniawati MPD, wakil kepala sekolah tetap dengan Pak Royali SPD, kepala urusan kurikulum Ustadz Musin, kepala urusan kesiswaan Pak Agung Budiman, bendahara bos di sini Bu Nurul Hidayati SI, bendahara UKT dengan Bu Fitriyanti MPD, bendahara dana sosial ada Bu Yayat Herianti SK. Kalau BK dengan saya sendiri Neneng Istiana. Kepala lab ini ada Ibu Laurencia SPD, Kepala Lab Bahasa ada Bu Yayat Heriati SH, operator atau emis ini dengan Pak Lukman Hakim, TU, administrasi tentang KJP itu dengan Pak Fadila. Ini struktural dari MA Jamiatnya. Nah, kalau untuk wali kelas mau memperkenalkan sendiri nggak Bu Fit? Ya, langsung perkenalan Bu Neneng biar pada kenal. Oke deh, perkenalan aja ya sendiri ya. Biar melihat wajah-wajah wali kelas yang ini, yang ganteng-ganteng dan yang cantik-cantik. Oke, saya akan kembalikan ke wali kelas masing-masing. Kita akan memperkenalkan wali kelas berapa dulu Ibu Nur? 10 dulu, 10. Kelas berapa ya? Kelas 10 sudah lengkap belum wali kelasnya? Pak Agung kan sakit Bu itu. Kelas 10 sudah nih dengan Bu Fitri. Oke, Bu Fitri silakan memperkenalkan diri dengan orang tua baik. siswa. Oke, Ya, terima kasih Bu Neng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang sama-sama kita hormati Ibu Kamat, Bu Nur Hasanah MPD, lalu Bapak Wakil, serta Bapak Kaur Kurikulum, dan Bapak Ibu Dewan Guru serta orang tua murid yang kami hormati. Perkenalkan, ya mungkin wajah kami tidak asing lagi ya. Saya Bu Fitriyanti, kebetulan mengajar ekonomi, mapel ekonomi, dan untuk tahun ajaran ini diamanahkan oleh Camat untuk membantu dalam bendahara DKS ya, dulu namanya UKT, uang kegiatan tahunan, namun untuk tahun ini namanya ya ganti istilah yaitu DKS, dana kegiatan siswa. Itu saja Bapak Ibu, langsung saja balik lagi ke MC Bu Neng, silahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 10 putra Bapak Agung Budiman, Pak Agung sedang sakit ya Bu Neng? Sakit ya Bu Neng? Udah masuk? Pak Agung sudah ada belum ya? Oh, udah ada. Udah masuk. Oh, nggak ada ya Pak Agung? Masuk ada. Pak Agung nggak ada. Ada Bu Neng. Ada. Alhamdulillah Pak Agung sudah ada. Oke, Pak Agung silakan kenalkan diri. Waalaikumsalam. Mohon untuk duduk Pak Poli kita bisa. Perkenalkan nama saya Agung Budiman. Di sini saya sebagai wali kelas 10 putra. Bapak Ibu yang saya hormati, saya berharap kita bisa berkolaborasi ya, dalam bimbing membina anak kita. Semuanya semua anak kita dan baik ya, dapat baik juga. Kemudian Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu akan dalam waktunya akan saya cek perkembangan kondisi anak-anak ya, karena kalau bagaimanapun tetap sekolah anak bagi tanggung jawab saya sebagai wali kelas.
tapi di rumah juga kita juga harus tetap perkembangan anak ini, anak semuanya. Dalam dispensasi ini kita harus melakukan proses melakukan ya karena kalau anak punya, nah anak-anak itu kelena disiplin misalnya lagi dengan metode belajar daring ya. Seperti contoh, kalau belajar diusahakan banyak ibu monitor apa anak itu belajar dengan menggunakan ya. Karena dari penemuan saya kemarin ada tuh yang belajar ya, diaktifkan tapi anaknya nggak belajar. Nah, ya kan nanti kita bisa saling berdemak. Apabila ada hal-hal yang bisa didiskusikan oleh ayah dan bunda, nanti bisa langsung tanyakan saya. Baik itu, terima kasih Bu Neng. Ya, terima kasih Pak Agung. Sehat sudah? Ya, alhamdulillah, semoga selalu. Selanjutnya kita akan minta untuk perkenalan wali kelas 11 Putri. Oleh 11 Putri itu wali kelasnya Bu Rosana Siregar, SPD. Bu Ros sudah hadir? Bu Ros belum ada ya? Bu Ros, Aduh, internetnya. belum, Bu Ros? belum, nggak ada. Oh, ya kelas 11 Putra dulu deh sambil menunggu Bu Ros untuk ini bergabung. Untuk kelas 11 Putra, Pak Haji Reja. Pak Reja. Pak Haji Reja. Kayaknya Tadi ada Pak Reja. Pak Reja. kayaknya Ya Allah. Tunggu, error internetnya. Oke, Pak Reja. Ya, ini saya Riza Ropik Badri, wali kelas 11 Putra. Ngajar dari tahun 2003. Mengajar matematika dan fisika. Kelas 12 dan kelas 11. Mungkin itu aja. Oke, ya. Makasih Pak Reja. Bu Rosana sepertinya belum bergabung ini. Untuk wali kelas 12 Putri dulu deh, kelas 12 Putri, Bu Yayat Heryati, waktu ayo sebentar Bu Yayat. Saya kayaknya lagi ini internetnya lagi error juga saya nih. Oke Bu Yayat, dipersilakan perkenalkan diri Bu Yayat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Bapak dan Ibu dari orang tua murid. Perkenalkan, mungkin saya udah terlalu lama di sini ya Bu ya, udah paling lama karena saya ngajar dari tahun 96 dengan dulu kepala sekolahnya Habib Rizik, jadi mungkin tidak asing lagi. Sekarang Ibu lihat wali kelas 12 Iis Putri dan kebetulan Ibu kepala sekolah Ibu Kamad ya, Ibu Nur Hasanah mengangkat sebagai bendahara dana sosial ya. Itu saja mungkin yang saya sampaikan. Terima kasih Bu Neneng. Iya Bu Yaya, terima kasih kembali. Oke, untuk kelas 12 Putra. Nah, kebetulan 12 Putra itu wali kelasnya kebetulan saya sendiri. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu wali murid kelas 12 Putra. Perkenalkan saya Neneng Istiana. Saya itu kebenaran diberikan amanat oleh Kamad untuk menjadi wali kelas 12 Putra. Dan tugas saya ini mengajar BK dan seni budaya. Untuk Bapak Ibu yang perwalian kelas 12, mudah-mudahan kita bisa bekerja sama untuk lebih menyemangati anak-anak kita, putra-putri kita. Apalagi yang putra ya, kalau yang putra itu benar sesuatu banget dibilang.
sesuatu yang benar-benar harus ekstra perhatian dari wali kelas, guru juga, dan orang tua siswa. Oke, itu aja perkenalan untuk saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rosana, sudah ada belum? Bu Ros? Bu Ros? Seperti belum ada Bu Rosana. Belum. Belum ada Bu Nur. Belum masuk. Tapi HP-nya online sih. Untuk perwalian kelas 11 Putri, itu ada Bu Rosana Siregar, karena sampai sekarang ini sepertinya dia belum bergabung. Saya ini dikit ya Bu Nur ya. Bu Rosana itu guru bahasa Indonesia, perwalian kelas 11 Putri. Oke, untuk selanjutnya kita akan melanjutkan acara berikutnya, yaitu informasi tentang DKS. Ini kayak berhubungan dengan Bu Fitri ya, Bu Nur. Suaranya nyalain Bu Nur. Bu Nur nggak ada suaranya, Bu Nur. Suaranya nyalain Bu Nur. Baik, Bu Neng, langsung ke saya aja, Bu Neng. Bu Fitri ya? Bu Bu Fitri atau Bu Nur Ya, nih? saya aja, Bu Neng. Silakan Bu Fitri. Baik, terima kasih atas waktunya ya kepada MC, ya Bapak Ibu sekalian, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Di sini sudah kami tampilkan untuk dana DKS ya, dana kegiatan siswa tahun pelajaran 2021 dan 2000 sampai 2022. Adapun anggaran rincian anggaran DKS untuk kelas 10 ya, kami tampilkan dulu per tingkat. Untuk kelas 10 sudah dirincikan ya. Dana DKS masih sama dengan tahun yang sebelumnya ya Bapak Ibu orang tua murid, di mana untuk kelas 10 itu 700.000 total biayanya ya, total keseluruhan dana kegiatan siswa yang meliputi pertama kegiatan matsama dan tes BTQ sudah dilaksanakan di awal tahun ya, masuk itu biayanya 50.000, lalu nanti ada biaya rapot 50.000, untuk PAS 100.000, LDKS 100.000, kalender 30.000, kegiatan Ramadan 70.000, virtual class meeting atau kegiatan pertemuan kelas ya dengan dipandu oleh OSIS itu 50.000, ekskul atau lomba baik itu lomba kemerdekaan ataupun lomba dalam rangka menyambut hari itu ya, Hari Besar Islam itu 50.000, PAT 100.000 dan KSM 100.000. KSM ini adalah kegiatan sains madrasah ya, lomba madrasah. Dan untuk rincian anggaran kelas 11, nah ini Bapak Ibu bisa lihat di tampilannya ya, tidak jauh berbeda dengan kelas 10 ya. Yang membedakan di kelas 11 ini yang pertama kita ada kegiatan AKM, asesmen kompetensi minimum. Nah, AKM ini diadakan ya di kelas 11 ya, di kelas 11. Itu biayanya 100.000. Dan untuk anggaran kegiatan yang lainnya sama dengan kelas 10 tadi ya, sehingga total biaya atau anggaran DKS untuk kelas 11 sebesar 700.000. Lalu untuk kelas 12, nah di kelas 12 ini ya total DKS sebesar 1 juta, di mana rinciannya PAS 100.000, kalender 30.000, kegiatan Ramadan 70.000,
virtual class meeting 50.000, KSM tadi ya kegiatan sains madrasah 100.000, ujian madrasah 350.000, ujian praktek 200.000 dan penulisan ijazah sebesar 100.000. Nah, Bapak Ibu demikian rincian ya dana kegiatan siswa untuk tahun pelajaran 2021 dan 2022. Jadi intinya tidak ada kenaikan dengan tahun yang kemarin ya di tahun ajaran 2020 2021 semua sama. Jadi kelas 10 itu 700.000, kelas 11 700.000 dan kelas 12 1 juta rupiah. Demikian informasi mengenai DKS. Untuk selanjutnya saya serahkan kembali ke MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Neng, Oke, udah masuk. untuk Mbak, oke, itu demikian tadi rincian dana DKS ya untuk 1 tahun ajaran ya Bu Nur ya, untuk 1 tahun. Nah, mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan orang tua, Bapak Ibu wali murid? Ada yang mau ditanyakan? Atau usulan ada yang tidak jelas itu mengenai kesepakatan mengenai dana DKS ya? ya, mengenai dana DKS? Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya orang tua Kurban Najia, kelas 12 IIS. Saya mau bertanya, uang ujian praktek itu 200.000, itu mencakupi apa saja ya Bu? Itu aja tanyaan saya. Iya. Oke. Bukti Mau langsung dijawab apa kita tampung dulu Bu Nur? boleh ditampung 3 Oke, iya. ya. Sementara ini kita dulu ya, kita tampung dulu. Ini baru 1 pertanyaan dari orang perwalian kelas 12 Putri. Mungkin ada yang lain Bapak Ibu wali murid? Ada yang mau ditanyakan kembali? Atau masih ada agak-agak bingung, oh itu untuk apa gitu? Bapak Ibu wali murid kelas 10 atau kelas 11 12? Ada yang mau ditanyakan lagi? Sepertinya nggak ada ya Bu Nur ya? Mungkin masih bingung. Masih bingung atau tidak jelas? Mau ditampilkan lagi rinciannya? Ya boleh Bu, ditampilkan kembali. Oke, Bu Nur Ya. minta ditampilkan lagi rinciannya. Ini kelas 10, kelas 12. Ini bisa terlihat ya Bapak Ibu? Bisa terlihat jelas? Ini kelas 12. Yang kelas 10 sini ya, mungkin yang kelas 10 yang baru nih. Kalau yang kelas 11 Mungkin ya. udah biasa ya, udah paham. Bagaimana Bapak Ibu wali murid? Sudah Bu. Udah? Yang bertanya Udah jelas. Oke. Enggak Berarti Bu. Bu Nur, Bu. ya? Saya wali murid dari Ahmad Hafiz, kelas 10 Putra. Saya mau nanya kalau dana DTKS itu dana dari pemerintah untuk siswa atau dari orang tua bayar gitu? Oh Gimana gitu. ya Bu? Tolong jelaskan. Oke ya, oke ya. Ya nanti kita jelaskan ya Bu. Ya, satu orang lagi Bu Neng.
Atau dua dulu? Izin bertanya, Bu. Satu Oh orang. iya, boleh Pak. Ya Assalamualaikum silakan Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya orang tua dari Wafa Arif, kelas 10. Ini siapa namanya, mau minta penjelasan terkait dengan program tahfiz Quran gitu. Apakah untuk kelas 10 ini ada program untuk itu gitu, untuk menambah hafalan anak-anak? Itu dulu mungkin sementara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini untuk Udah, karena kita coba ini jawab dulu yang tiga pertanyaan itu dulu ya Bu Nur ya. Bu Neneng, ini ada Bu Rosana Ya. yang baru masuk nih. Tadi Oke, ya. Bapak Ibu, tadi ada perwalian kelas 11, kita belum memperkenalkan dirinya Bu Ros. Ya, Bu Ros ini udah masuk. Oke, silakan Bu Ros. Waktunya kita persilakan Bu Ros. Bu Ros, perkenalkan diri. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu, Bapak, selamat pagi. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, dijauhkan dari wabah penyakit corona yang sedang melanda dunia. Amin. Perkenalkan, nama saya Rosana Siregar. Saya wali kelas dari 11 Putri. Saya mengajar bidang studi bahasa Indonesia dari kelas 10, 11, dan 12. Terima kasih. Iya, terima kasih kembali Bu Ros. Untuk selanjutnya yang tadi pertanyaan dari Bapak Ibu Wali Murid. Silakan Bu Nur, mau ini yang jawab. Juga ya. Sebelum ke saya, mungkin ke Bendahara PKS UKT-nya dulu ya, Bu Fitrianti. Silahkan Bu Fitrianti. Saya tinggal menambahkan. Baik, terima kasih untuk UPRAK ya. Untuk rincian UPRAK itu biasanya diperuntukkan ya. Yang pertama untuk Bapak Ibu yang ini ya, yang bertugas, yang diberi amanah, yang bertanggung jawab terhadap kegiatan ujian praktek. Dan ujian praktek itu memang merupakan salah satu syarat kelulusan kelas 12. Selain ujian praktek ada juga ujian madrasah. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, ujian praktek juga biasanya kita ada tamu ya, kedatangan tamu dari luar ya, baik pengawas ataupun dari Kementerian Agama. Nah, dana itu juga kita peruntukkan untuk menyajikan monitoring ya Bu Nur ya, monitoring dari pengawas ataupun dari Kemenak yang datang untuk monitoring pada saat ujian praktek. Lalu ujian praktek juga diperuntukkan untuk tambahan koreksi bagi guru-guru ya yang memang bertugas untuk kegiatan ujian praktek dan juga peruntukan. Ya, terus untuk apalagi Bu tambahannya Bu Nur? Kuota kan seharian. Kuota ya. Praktek, ya. Kuota. Terus untuk administrasi juga. Lalu kalau untuk tahun lalu ya, untuk tahun-tahun kalau biasanya dalam kondisi normal itu ada dana buat alat ya, bahan ya Bu Nur ya. Alat dan bahan seperti itu Bapak Ibu. Ya. Mau bertanya lagi tentang tadi ujian praktek. Apakah alat dan bahan nanti ujiannya di rumah masing-masing dan orang tua menyediakan alat dan bahan sendiri gitu? Ya Bapak Ibu, kalau untuk saat ini kita belum bisa memprediksi apakah ujian praktek itu diadakan di rumah ya, karena memang kita masih menunggu informasi dari kementerian ya, apakah setelah anak-anak divaksin boleh mengadakan tatap muka seperti itu. Namun kalau misalkan kalau yang pengalaman tahun kemarin ya, karena memang kondisinya masih pandemi, anak-anak ujian praktek itu ya bahan-bahannya dipersiapkan dari rumah ya, karena memang yang dibutuhkan
ujiannya itu model video ya, seperti video, Zoom. video dan Zoom seperti itu. Dan mencari bahan-bahannya juga bahan-bahan yang mudah didapat di rumah seperti itu, Pak. Ya, baik. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk dana DKS ya tadi dari orang tua kelas 10 ya. Dana DKS itu adalah dana kegiatan siswa, di mana dana itu dibebankan oleh orang tua murid. Ya, orang tua murid atau siswa. Dikarenakan kita memang sekolah swasta ya, dan subsidi BOS, adapun subsidi BOS keperuntukannya sudah ada ya, tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Kamat. Nah, untuk itu DKS ini ya memang menjadi tanggung jawab orang tua ya untuk dana kegiatan siswa selama 1 tahun ya, Ibu, seperti itu. Dan untuk program tahfiz ya, kebetulan di MA Jamiat Khair tahfiznya itu memang tersendiri. Jadi kita memang sudah memiliki ya, mempunyai program mapel tahfiz tersendiri. Jadi untuk tahfiz memang kita sudah ada ya, ada programnya. Mungkin dari Pak Kaur atau Bu Kamat ada yang bisa menambahkan, silakan, atau guru tahfiznya langsung. Baik, mungkin dari saya dulu karena Pak Wakilnya suaranya masih rusak katanya, suara nggak bisa buka suara. Jadi mungkin saya tambahkan untuk dana kegiatan siswa ini memang kita ambil dari wali murid. Ini bukan hanya di swasta ya Bapak Ibu, anak saya pun di negeri, di MAN 1, anak saya yang pertama itu ada dana komitenya, dana kegiatan siswa. Bahkan setahun walaupun daring tidak ada pengurangan, 3 juta itu kalau di anak saya di negeri MAN 1. Walaupun kegiatannya online, tetap tidak ada pengurangan. Kalau di kita untuk tahun kemarin sama tahun ini kita ada pengurangan karena sebelumnya jumlah dana kegiatan siswa yang harus dibayar ke orang tua itu 2 juta. Kemudian setelah itu ada kesepakatan dengan yayasan, dengan wali murid. Jadi direvisi lagi menjadi 700.000 karena dengan pertimbangan banyak kegiatan yang dikurangi. Karena tidak bisa tatap muka ya. Seperti itu. Kemudian untuk program tahfiz, ya untuk di Jamiat sendiri program tahfiz itu sebelum ditetapkan oleh Kanwil, maaf ini siapa ya? Tolong di-mute dulu ya Bapak Ibu yang suaranya terdengar. Kebetulan untuk program tahfiz di Madrasah Aliyah Jamiat Khair ini masuk ke kurikulum muatan lokal itu sebelum Kanwil menetapkan mulok tahfiz sebagai pelajaran tetap, kami sudah menerapkannya untuk program tahfiz. Kemudian kita juga ada program hariannya yaitu dari Senin dan Selasa ya untuk tadarus atau murojaah. Nah, untuk hafalan tahfiznya tingkat aliyah itu kita programkan di juz 28. Nah, itu nanti bagi siswa atau siswa yang hafal akan mendapatkan sertifikat. Nah, sertifikatnya ini yang akan sangat berguna nanti ketika putra-putri Bapak Ibu hendak mendaftar di sekolah negeri. Karena saya pengalaman anak saya sendiri lulusan MTS Jamiat Khair itu sangat berguna untuk sertifikat tahfiz itu masuk ke sekolah-sekolah unggulan. Bahkan tanpa tes anak saya masuk diterima di 2 sekolah MAN negeri sekaligus. Ya, itu aja Bapak Ibu guru. Mungkin selanjutnya bisa ditambahkan oleh guru tahfiznya sendiri, Ustazah Nurul. Kepada Ustazah Nurul silahkan untuk menambahkan. Ustazah Nurul mana? Masih ada? Bentar. Oh ya Bu Nurul, maaf sekalian. Kelas 12 Mia, kenalan ya. Tadi belum ya? Iya, kepala sekolahnya ganti lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dunia waddin.
wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ba'd. Yang kami hormati Ibu Kepala Madrasah Jamiat Aliyah Jamiat Khair, Ibu Nur Hasanah. Yang kami hormati Bapak Kepala Madrasah Aliyah Jamiat Khair, Bapak Royali. Yang kami hormati kaum guru dan Muhsin. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru, para wali kelas, dan yang kami Royani yang mana ya? Lupa ingat deh. guru, Royani. para wali murid sekalian. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurul Hidayati. Di Madrasah Aliyah Jamiat Khair, saya mengampu pelajaran Hifdzul Quran khusus untuk putri. Dan alhamdulillah di tahun ini saya dipercayakan untuk menjadi wali kelas 12 MIA. Ini wali kelas 12 MIA itu putri ya. Dan yang sebelumnya wali kelas 12 MIA itu Bu Nur Hasanah, karena beliau sekarang jabat sebagai kepala madrasah. Jadi saya diamanatkan untuk menggantikan beliau. Mohon kepada Bapak Ibu wali murid, mohon doa dan kerjasamanya, semoga kita bisa membawa anak kita lebih maju lagi dan lebih giat lagi dalam belajarnya. Sekian dari saya perkenalannya. Oh ya, untuk tahfidz tadi ya Bu Nur. Ya betul, program tahfidz. Program tahfidz. Jadi di Madrasah Aliyah Jamiat Khair itu tahfidznya, target tahfidznya 28 sampai kelas 10 sampai kelas 12 itu 28. Nah, di kelas 12 semester genap nanti, di kelas 12 semester genap itu ada namanya ujian komprehensif. Nah, ujian komprehensif itu apa? Jadi ujian komprehensif itu ulang semua hafalan yang sudah dihafal dari kelas 10 sampai kelas 12. Jadi kelas 10 ini habis tidur deh. 10, 11, 12. Jadi kelas semester ganjil ini tuh hafalan terakhir at-tolak sama kemarin bahasa Arab tuh. Semua. Jadi kelas semester ganjil itu untuk hafalan di 28 itu sudah selesai. Nah, di semester genapnya ada namanya ujian komprehensif. Ujiannya itu mengulang semua hafalan yang sudah dihafalkan. Jadi diulang lagi, diujikan lagi. Tiap satu surat atau minimal itu setengah surat sekali maju gitu. Ketika itu bisa menyelesaikan ujiannya, bisa hafalannya sudah dihafal dari kelas 10. Maka nanti ketika kelulusan akan mendapatkan namanya sertifikat tahfidz. Nah, sertifikat tahfidz itu adalah bisa dipakai untuk mendaftar lagi di mungkin yang di MTS untuk mendaftar di sekolah-sekolah unggulan di Aliyah atau SMA dan sejenisnya. Untuk di Aliyah pun bisa sertifikat itu bisa untuk mendaftar di perguruan-perguruan tinggi seperti itu. Dan alhamdulillah seperti anaknya Bu Nur itu juga bisa untuk mendaftar di sekolah-sekolah unggulan karena ada mendapatkan sertifikat tahfidz itu. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya lagi, Bu Neng, kali ini? Ya. Bapak Ibu wali murid, ada yang mau ditanyakan lagi?
Tidak. Jika tidak ada, kita lanjut ke ini, Bu. Ke informasi lain-lain. Bentar, Bu Nur. Laptop saya lowbat. Mungkin dulu bening, termati. Ya. Ya, Bapak Ibu sambil nunggu, barangkali masih ada yang mau ditanyakan. Assalamualaikum, Bu Nur. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, Bunda. Mama Linda ya? Ya, ya betul. Lagi di ini tentang untuk pembayaran dana kegiatan siswa itu bagaimana, apakah masih ditunggu sampai 1 tahun ajaran atau hanya di semester awal sudah lunas? Mohon dijelaskan, Bu Nur, jadi biar kita sama-sama mempersiapkan untuk dananya tersebut, karena kan sama-sama tahu keadaan seperti ini ya kan, jadinya kita dari awal kalau sudah ada keputusan bahwa itu harus dicicil atau pembayarannya di semester pertama, jadi kita sudah siap gitu. Jadi kalau misalnya memang bisa sampai 1 tahun ajaran, berarti kan kita masih bisa dibagi-bagi ya, Bu Nur, seperti itu. Terima kasih, Bu Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Sudah, Bu Neng, sudah gitu. Udah, oke, udah. Laptopnya udah diinin. Jika tidak ada pertanyaan lagi, mungkin saya langsung jawab pertanyaannya Mama Linda. Untuk mana nih, Bu Fitri? Bu Fitri masih ada ya? Masih on? Masih ada. Ya, mungkin Bu Fitri sebelum saya serahkan ke Bu Fitri, saya akan menjawab dulu. Nanti kita bahas di info lain-lain, Bun. Mama Linda. Ya, baik. Kalian. Info lain-lain nanti kita sepakati apakah harus mencicil 1 semester atau boleh sampai 2 semester. Ya, itu aja. Baik, Bu Neng, mungkin ke info lain-lain. Lanjut ke info lain. Oke. Untuk info lain-lainnya, informasi lain-lainnya, mungkin ada tambahan. Oh, Ustadz Musinnya belum ada ya, Bu Nur ya? Ada, tapi suaranya nggak bisa keluar, Bu Neng. Suaranya nggak bisa. Ya. Mungkin info lain-lain dari saya. Baik. Oke, info lain-lainnya ya diberitahukan oleh Bu Nur deh. Ya. Udah. Akan. Baik, untuk info lain-lain, di sini kita akan melakukan pergantian ketua komite yang sebelumnya ketua komitenya Bu Hamidah, karena Bu Hamidah sudah 2 periode dan beliau juga sudah banyak kesibukan. Nah, untuk periode ini kita akan mungkin menunjuk ataupun boleh juga nanti saran dari Bapak Ibu, kita akan mencalonkan dari salah satu wali murid yang nanti akan membantu kegiatan sekolah ya, terutama yang berhubungan dengan keperluan administrasi ya. Karena sekarang untuk dokumen-dokumen baik kurikulum ataupun anggaran itu harus mendapatkan persetujuan tanda tangan dari ketua komite. Ketua komite ini sebagai perwakilan dari seluruh wali murid. Ya. Mungkin sebelum saya tunjuk ketua komite yang baru, mungkin dari Bapak Ibu bisa boleh ada usulan. Silakan Bapak Ibu. Ayo Bapak Ibu, apa ada yang mau Udah. Bapak Ibu, wali murid. Bapaknya nih, bapaknya. Bapaknya nih. Bapak-bapaknya, ada yang mau mengusulkan? Ya. Kalau calon kan biasanya harus ada tandingannya ya. Ya. Bapak Ibu wali murid, ada masukan? Siapa yang mau dicalonkan?
Sepertinya ini Bu Nur. Bapak-bapak, ada yang ini dicalonkan siapa menjadi ketua komite untuk periode 2021? Sepertinya nggak ada, Bu Nur. Ya, baik kalau Mama Linda kali, Mama Linda. Ah, oke. Bu Fitri. Ada suara Mama Linda ya. Oke, yang lainnya. Tuh. Yang lainnya Ayah. gimana? Yang lain dari ada wali usulan? murid, dari wali murid. Nah nih, mamahnya Rifan. Ayo, mamahnya Tufa. Mamahnya Wafa, tadi ayahnya ya? Iya, Wafa ayahnya. Mamahnya Dina. Silvi, bundanya Silvi. Ada usulan nggak, Bunda? Dan lain-lain. Ayo, ibunya Hafiz. Ada usulan nggak ibunya Hafiz? Belum ada, Bu. Saya belum ada yang semua. Oh, iya. Kali ada yang udah dikenal, Ibu. Masih baru ya, Bun? Masih baru ya. Mungkin ada yang dikenal. Kamu baru semua, Bu. Jadi nggak paham. Baik, jika tidak ada karena waktu sudah 9:30 ya, kita kan di atas, kemudian nanti takut kejenuh juga. Mungkin saya langsung tunjuk aja tadi usulannya dari guru-guru kan Mama Linda ya. Kepada Mama Linda, gimana Mama Linda? Saya harap Mama Linda bisa menerimanya. Aduh, Bu Nur, ini tugas yang berat juga loh sebenarnya nih. Ya, bantu kita lah, tolong ya Mama. Ya, saya kan jadi double job ya Bu, karena saya juga masih di komite di Sanawiyah juga nih. Aduh, mungkin saya diwakil kali ya Bu, bisa bantu-bantu kali ya. Mungkin ada wali murid yang lain untuk untuk mencalonkan diri gitu. Dari tadi kita belum ada usulan lagi Mama, selain Mama Linda. Mama Linda, saya setuju Mama Linda. Yang setuju angkat tangan, raise hand. Nggak kelihatan. Di Zoom bisa mah raise hand. Oh gitu ya. Setuju. Tuh, setuju Mama Linda. Karena Mama yang kita Linda lihat deh. yang suka aktif datang ke sekolah Mama Linda. Iya, Mama Linda. Ya, kebetulan kan juga anak saya juga ya Bu di sekolahan ya, jadi ada di kelas 9 sama di Aliyah kelas 11, mamanya Nadira kelas 11 IS ya. Ya, jadi udah oke nih. Oke ya, Bu, Mama Linda. Mama Linda berkenan ya Mama Linda. Ya. Ya, amin. Saya tanya begini nih ditunjuk nih. Mudah-mudahan saya bisa ngejalanin ya Bu ya. Mudah-mudahan bisa saling kerjasama antara orang tua murid, saya dan juga sekolah dan maupun yayasan. Karena kan kita masih dalam satu lingkup sekolah ya gitu. Ya, insya Allah Mama. Ya, amin. Diberikan kesehatan dan kelancaran. Yang penting bantu kita, insya Allah jadi pahala ya Mama. Kita cari berkahnya lah di Jamiat Khair. Oh iya Bu Nur. Mohon maaf ada itu sinyalnya kurang bagus karena saya ada sinyalnya agak kurang lancar. Ya, putus-putus suaranya mah. Iya, putus-putus Bu Nur memang. Ya. Karena di dalam ruangan kali ya Bu Nur ya, jadi nggak gitu ya lancar gitu. Mohon maaf sebelumnya. Ya, ya baik, berarti untuk ketua komite baru tahun ajaran 2021-2022 kita sepakati ibunya Nahdira yaitu Ibu Linda atau kita biasa manggilnya Mama Linda ya. Terima kasih Bu Nur. Sama-sama Mama.
Oke, baik, info selanjutnya tadi. Oke, Bu Nur, tadi ada yang nanya, sudah dijawab? Ini Mama Linda yang nanya mengenai kesepakatan pembayaran DKS, waktunya. ya, DKS. Bu Fitri dulu ya, Bu Fitri silahkan. Oke, Bu Nur, Bu Fitri silakan dijawab. Saya kepalanya tinggal menyetujui. Kalau untuk cicilan ya mengenai dana DKS kita juga belum ada kesepakatan ya Bu Nur ya. Ya omongan awal mungkin langsung kita buat kesepakatan aja dengan iya buat kesepakatan aja mengenai cicilan untuk DKS. Apakah misalkan contoh di awal ini ya awal ajaran ini misalkan mencicil separohnya dulu, nanti pas di bulan Januari semester 2 baru dilunaskan gitu seperti itu. Atau bagaimana? Ya, mungkin jadi ini kan kemarin awal tahun ya. Hah? Halo, suaranya keluar nggak? Tahun kemarin cicilan sampai awal semester 2 ya? Iya, sampai semester 2. Jadi untuk tahun ini ya kita ya untuk semester ini semester 1 masuk 3,5. Nah, di Januari nanti masuk semester 2 3,5. Seperti itu. Atau bagaimana? Tapi kalau yang memiliki rezeki lebih ya boleh silakan nunggu langsung lunas gak apa-apa. Lebihin juga boleh ya, Bun. Bagaimana Bapak Ibu orang tua murid? Ayo Bapak Ibu, wali murid. Ya, setuju Bu. Ini bundanya Al-Kaisa, Bunda, coba gimana Bun? Apakah cicilannya setuju di semester 1 50%, kemudian di awal semester 2 bulan Januari 50%? Coba setuju Bun. Nah, yang lain gimana? Mamahnya Tufa? Mamahnya Tufa? Ya, setuju. Assalamualaikum. Setuju ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setuju. Saya sih setuju aja yang seperti tadi disebutkan. Jadi di awal 350 ya Bu ya, di awal semester ini. Kemudian nanti di awal semester 2 Bu ya, di semester genap ya. Terus Bu, saya mau ada pertanyaan Bu, apakah di MAJK ini ada program KJP juga Bu? Gitu. Ya, untuk di Madrasah Aliyah Jamiater sudah ada Pak. Biasanya yang mengurus Pak Padilah PU-nya. Itu untuk KJP. Nanti syarat-syaratnya mungkin Bapak sudah paham atau belum paham, nanti silakan menghubungi, bisa datang langsung ke Pak Padilah ya. Karena begini Bu, saya kan guru KKI Bu ya di Pemprov DKI. Seperti halnya PCLP yang lain, itu saya bisa mengajukan KJP. Oh, nanti menghubungi Pak Padilah aja kali begitu Bu ya? Iya, sebaiknya sih datang langsung ya Pak ya, soalnya kalau iya, insya Allah. WA suka miskomunikasi. Iya, memang suka ada miskomunikasi yang jadinya ini kurang begitu bisa salah paham gitu. Ya oke. Baik Bu, nanti insya Allah saya untuk itu kalau memang ada program untuk KJP, saya coba nanti menghubungi Bapak Padilah ya Bu, Ustaz Padilah ya. Padilah itu khusus menangani KJP. TU ya. Iya, oke. Kemarin juga terima kasih Bu. Iya baik Pak, terima kasih. Kemarin juga kita Assalamualaikum. Ya, salam. Ya, saya wali murid dari Tufa kelas 11 HIS. Mau menanyakan ini Bu, uang buku maaf itu bisa diangsur nggak ya Bu ya? Oh iya. Nilainya tuh nominalnya cukup besar ya. Mama Tufa udah masuk grup komite belum Ma? Belum deh kayaknya Bu Nur. Oh, belum ya. Belum Ini ya? Belum. saya sepertinya belum semua, soalnya 79. Belum semua. Kebanyakan guru juga ya. Nanti mohon wali kelas tolong dimasukkan bagi wali murid yang belum masuk ke grup komite. Jadi saya sudah nge-share Bun info terkait buku paket itu melalui wali kelas, langsung saya japri. Kemudian di grup info, di grup komite juga, bahwa untuk buku itu kemarin awal Juli tanggal 26 itu masih cash ya, seluruh buku. Kemudian setelah itu saya menghadap ke yayasan memohon keringanan karena ada
usulan dari wali murid, ada yang nggak sanggup juga kan harus bayar sekian juta. Saya juga sama Bun, anak saya di TMI itu 1 juta kemarin kalau anak-anak berasa ya Bu. nggak bisa dicicil kan, ngambek kalau anak kecil ya mau nggak mau kita. Padahal kita guru di sana juga nggak bisa, harus cash itu kan. Nah akhirnya setelah ketemu dengan pihak pengelola buku yayasan, saya mendapatkan izin untuk buku itu di bulan Agustus ini sudah boleh mencicil. Jadi kebetulan Bunda aja putrinya misalkan butuh buku apa yang belum punya gitu, nah boleh ya. Boleh mencicil beli bukunya Bun, bukan cicil bayarnya. Misalkan Bunda mau beli buku saya prakarya, pelajaran saya prakarya LKS doang Bun. Saya tidak meminta buku paket karena saya tahu harganya mahal. Jadi sayang kalau buku paket mahal-mahal nanti nggak dipakai karena PJJ kebanyakan kita pakai PowerPoint ya, Zoom atau buku digital. Nah, ya itu aja Bun. Nanti Bunda silakan langsung datang ke Bu Fitri ya, di bawah di aula itu di Gedung Putra di ruang perpustakaan. Nanti Bunda boleh milih buku apa yang mau dibeli. Oke, iya. Ya, terima kasih Ibu. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bapak Ibu wali murid, ada yang mau ditanyakan lagi? Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mama Rafe dari kelas 11 IPS. 11. Iya Ibu, silakan. Yang uang bantuan awal masuk sekolah Ibu, itu kan anak-anak udah dapet buku sama ATM-nya, tapi belum tahu kelanjutannya gimana. Mohon infonya Ibu, mohon info dan arahannya. Bantuannya yang dari mana Bun? Soalnya saya juga belum paham karena saya baru diangkat. Mungkin kemarin Bib Musin ya? Yang Bank DKI Bu Nur. Yang Bank DKI. Bank DKI dari mana? Bantuan apa Bunda yang Bank DKI? Yang ini uang masuk itu loh dari Bank DKI. Oh, saya belum paham. Nanti saya tanyakan lagi ya Bun ke Kamad yang lama atau TU. Mungkin kemarin TU ya yang ngurusin. Iya kemarin Fadila sempat saya tanya Pak Fadila, tapi katanya nanti ya Bu gitu, nanti diurus gitu. Tapi belum ada info kelanjutannya. Nanti dibicarakan Bu sama Kamadnya gitu. Jadi mudah-mudahan sih kalau bisa dibantu sama sekolah kan meringankan juga ya Bu buat bayar DKS sama uang buku gitu. Baik Bunda, nanti saya langsung hubungin Pak Fadilah ya. Mohon maaf saya belum tahu infonya karena emang saya baru diangkat banget jadi belum banyak info. Ya. Ya Bu, terima kasih. Ya sama-sama Bunda. Kemarin saya baru dapat infonya dari Pak Fadilah hanya PIP ya, PIP itu dari Kanwil. Itu pun tidak semua siswa dapat ya, Kanwil yang memilih. Info dari Pak Fadilah hanya 8 orang yang terpilih gitu. Sisanya itu bukan kita yang nentuin ya Bun. Jadi dari Kanwilnya sendiri kita ajukan sih semua siswa, tapi hanya dapat porsi 8 siswa. Itu pun saya belum tahu lagi kelanjutannya dari Pak Fadilah. Ya, baik itu Bunda. Mungkin ada yang lain lagi? Ada yang mau ditanyakan lagi Bapak Ibu wali murid? Bapak Ibu wali murid, ada yang mau ditanyakan lagi? Sepertinya tidak ada ya Bu Nur ya. Info lain-lain mungkin ada yang mau diinfokan dari para wali kelas atau dari pembina OSIS, pembina pramuka. Pak Agung, ada yang mau diinfokan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, saya telat ini baru tahu. Saya Ibu wali dari murid Syafiq Umar, kelas 11. Oke, Syafiq Umar, ya Bu. Ya, ini saya mau tanya kalau uang UKT itu gimana caranya intinya? Bisa tahunya. Kan ada katanya UKT tuh setiap tahun. Oh, yang DKS Bu Nur. Maksudnya caranya gimana? Enggak, maksudnya berapa? Saya mau tahu gitu cari tahunya. Bunda tadi. Oh, ya baru masuk Bu.
Iya. Saya nggak ngerti soalnya belum pernah ini. Ya, nanti juga nutulin rapatnya kita share lagi, Bun. Bunda udah masuk grup komite belum? Belum. Ya, nanti wali kelasnya siapa ya? Wali kelas Sapik Umar. Haji Reja. Apa Haji Reja? Reja. Tolong bundanya Pak Ustadz Reza. Umar di. Kalau enggak share ke saya nomor WA-nya Bunda Sapik Umar ya. Tadi kalau tidak salah ada absen Ibu, diisi aja. Nanti biar belum kan ada itu tadi belum masuk grup komite, Bu Neng. Wali kelasnya paling yang ya. Ini Bu Nur tadi kan ada absen. Oh iya, dia nggak ada ini. Iya, nggak ada di grup komite. Nanti ya, belum saya tadi. Ya. Baru dikasih tahu. Jadi Bunda, Ya. Bunda Sapik Ya. untuk dana UKT atau kegiatan siswa itu masih sama, Bun, dengan tahun lalu 700.000. Bisa dicicil 2 kali, 50% di semester 1, 50% di awal semester 2. Yaitu di sekitar Januari ya, Bunda. Berarti sekarang 350 dulu. Iya, Bunda. Itu hasil kesepakatan nanti bersama. Bayarnya ke Bu Mulfa atau ke siapa? Ya, masih ke yayasan, Bunda. Masih melalui transfer. Oh, bilangnya nanti UKT untuk UKT gitu ya? Ya, nanti Bunda dikasih keterangan. Jangan lupa nama, takutnya lupa atau nggak ketulis gitu ya kalau nggak jelas nama sama keterangannya apa, SPP atau UKT atau DKS. Soalnya saya baru selesai itu tunggakan uang pangkal sama SPP-nya tahun kemarin. Iya Bunda, nggak apa-apa Bun. Jadi nggak tahu, kalau tahun kemarin kan udah dihitung semua tuh. UKT, uang pangkal apa semua udah dihitung semua. Jadi kita bayarnya sekalian. Nah yang pas kenaikan kelas ini saya belum tahu. Ya, ya untuk sekarang itu aja Bun. 300 DKS atau UKT dicicil 2 kali. Oh iya. Ya. Untuk SPP masih sama ya Bun, seperti tahun lalu. 550 ya? Ya. Langsung ke yayasan transfer semuanya. Ya. Udah transfer ke yayasan udah kalau SPP. Ya baik Bunda. Itu aja. Ya itu. Ya oke. Ya baik, terima kasih Bun. Ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk Bapak Ibu wali murid ada yang mau dipertanyakan lagi tidak? Ada yang mau nanya? Masih ada yang bingung atau masih ada yang masih bingung tentang cara pembayarannya atau bagaimana? Sepertinya sudah jelas ya, seperti ya Bu Nur ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ibu. Ibu, saya orang tuanya Fatur Rahman, kelas 11 Putra. Waktu yang biaya bantuan biaya sekolah yang dari Bank DKI itu yang ambil di SMK Poncol kan kita belum dapat Bu, karena kan anaknya nggak datang, nggak bisa diwakilin. Itu gimana ya? Gugur apa bisa ini lagi ya, diurus lagi ya? Nanti Bunda datang aja langsung menemui Pak Fadilah ya Bunda yang ngurusnya. Nur, maaf saya kayak tahu deh informasinya itu. Coba, nanti nunggu nanti ini Bu, Ibu nanti akan dapat panggilan lagi Bu. Jadi nunggu surat panggilan lagi dari Bank DKI-nya. Begitu Bu. Iya. Ya udah, terima kasih itu aja Bu. Iya Ibu, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, kalau gitu saya mau menginformasikan sedikit tentang khususnya kelas 12 putra ya, untuk perwalian kelas 12 putra dan untuk Bapak Ibu sekalian. Saya sebagai guru BK dan saya juga sudah agak berbicara dengan berkonsultasi, berarti kita meremukan dengan wakil kesiswaan tentang masalah alfa. Saya jabarin dikit ya Bu Nur ya. Ya boleh. Masalah alfa. Nah, dalam alfa ini sehari ini anak-anak itu diabsen 2 atau sampai 3 jam pelajaran. Saya
mempunyai program seperti ini. Kalau misalkan anak-anak siswa putra-putri Bapak Ibu tidak masuk dalam 1 minggu itu melebihi dari 3 kali, maka kita akan memberitahukan via WhatsApp. Nah, setelah kalau misalkan ternyata putra-putri Bapak Ibu itu tidak ada perubahan, maka kan kita memanggil Bapak Ibu untuk datang ke sekolah. Itu untuk mengantisipasi anak-anak itu tidak mengikuti PJJ. Jadi kita mengharapkan kerjasama dari Bapak Ibu wali murid mengontrol putra-putrinya mengikuti PJJ. Nah, kalau masalah tugas ini anak-anak itu memang kita semua guru itu memberi waktu tenggang. Nah, diusahakan Bapak Ibu untuk mengingatkan putra-putrinya sudah mengerjakan tugas atau tidak. Itu aja saya mewakili guru-guru memohon bantuan kerjasamanya orang tua siswa untuk memantau anaknya di rumah, dan kita hanya bisa memantaunya melalui via online saja sebagai guru. Sekian dari saya, mohon bimbing orang tua siswa untuk lebih menyemangati anak-anaknya. Memang kita belajar online ini dibilang jenuh ya, memang ya, semuanya pasti jenuh. Nggak guru, nggak siswa, sama saja kita juga mengalaminya, kejenuhan itu pasti ada. Oke, itu aja Bapak Ibu, saya menginformasikan tentang masalah absensi kehadiran dalam mengikuti PJJ. Oke, makasih Bu Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari wali kelas lain. Oke, ajar. Ya, apa Bu Nur? Wali kelas lain mungkin mau ada. Oke, wali kelas yang lain boleh kalau misalkan ini ya. Bapak Ibu wali kelas, ada yang mau ditambahkan informasi apa? Tentang informasi anak didiknya boleh, silakan Bapak Ibu wali kelas. Bu Neneng, saya akan menginformasikan. Oke, Bu Yayat, silakan Bu Yayat. Ya, berhubung saya kan guru PPKN ya sama sejarah peminatan, jadi hubungannya dengan norma. Jadi mohon kepada Bapak Ibu kalau saya misalnya agak keras sedikit kepada siswa ya, mohon supaya dimaklumi ya, karena saya menyangkut norma akidah ya, akhlak terhadap siswa. Jadi kalau misalnya ya berhubungannya ada dikit keras, jadi mohon untuk dimaklumi. Karena ya memang demi untuk kebaikan ya siswa-siswi kita. Itu aja mungkin yang saya sampaikan Bu Neneng. Masalah untuk pembelajaran ya. Bu Neneng. Kan nggak masuk. Nggak masuk. Halo Bu Neneng. Ya. Suaranya saya ditangkap, bisa nggak ditangkap? Jelas kok Bu ya. Iya. Oke. Untuk Bu Yayat sudah memberi informasi, wali kelas yang lain Bu Nurul ada informasi? Bu Nurul memberi informasi apa? Saya Bu Neneng. Melindawati Bu Neneng. Ya, ya Ibu. Assalamualaikum Bu Neneng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu. Saya neneknya Ari. Kemarin kan Ari masuk. Terus waktu hari Selasa, Ari juga masuk. Kenapa ditulis Alpa? Hari Selasa ya? Oh. Iya, sama kemarin hari Kamis Bu Neneng. Iya. Soalnya aku memang lihat Ari ada belajar. Oh, kebetulan kami saya piketnya Bu. Oh iya Bu Yaya piket informasi daripada yang mengajar ya, bukan saya membuat ini. Soalnya Ari kan sejak kelas 3 saya harus bangun pagi-pagi terus, saya bangunin terus Bu Neneng. Ya Bu, nanti saya cross check lagi ya Bu. Mungkin ya, pas lagi absen itu gini Bu. Ya. Kita itu absen itu kadang guru itu ada yang memakai absennya hanya via Zoom. Nah, pas lagi di Zoom biasanya anak itu ada yang tidak masuk di Zoom itu. Nanti kita cek lagi ke guru bidang studinya ya Bu. Iya, soalnya saya nggak enak Bu Neneng sama ibunya Daya. Iya, oke Bu. Lulus.
Gitu. Padahal nih Ari alpa mulu, dia bilang. Padahal Ari ada belajar. Ya udah gitu aja Bu Neneng ya. Makasih Bu Neneng. Iya, Ya, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Dari wali kelas lain coba Bu Neneng. Siapa? wali kelas yang lain, Bu Pak Haji nih, Pak Haji Riza. Pak Reja. Ika kan biasanya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wali kelas 11 Putra ya. Habis ya. Kelas 11 Putra. Ini ada dari Mama Amrullah dan yang lainnya yang kemudian ikut bergabung. Dari awal minggu lalu saya minta ke siswa kelas 11 Putra minta nomor telepon orang tua murid. Sampai hari ini yang memberikan hanya satu, yaitu orang tua ini Fadil. Yang lainnya nggak ngasih. Jadi sampai sekarang saya mau masukkan ibu ke komite atau buat grup wali kelas dan orang tua murid ya tidak bisa. Jadi saya mohon tolong ya kirim nomor teleponnya ke saya atau japri saya. Jadi saya bisa masukkan nomornya itu ke komite dan saya buat grup WA. Jadi dari 8 siswa hanya satu yang ngasih nomor orang tuanya, yang lain sampai sekarang saya tunggu tidak memberikan nomornya ke saya. Saya diminta tolong ya orang tua muridnya nomornya kasih saya. Begitu Amrullah juga belum ngasih ke saya. Jadi saya nggak bisa masukkan ibu karena saya nggak punya nomor teleponnya gitu. Kemudian juga mungkin di kelas 10 ada grup orang tua murid dan wali dengan Pak Agung. Sampai hari ini pun saya juga ya tidak dimasukkan oleh Pak Agung ke grup itu. Rencananya saya mau bikin grup baru, tapi nggak enak. Hampir ada 2 grup gitu. Oke, tolong Mama Amrullah dan saya pelajar kelas 11 Putra kirim nomornya ke saya sehingga saya Baik, bisa Pak, saya masukkan japri, Pak. ke komite ya, ke komite, grup komite dan juga kemungkinan saya akan buat grup WA baru antara wali kelas saya dengan orang tua murid. Mungkin itu aja, Bu Nur. Terima kasih. Pak Reja mungkin Terima dikasih kasih, tahu Pak. dulu itu nomor Pak Rejanya ke orang tua mungkin. Dikasih tahu sekarang ke orang tua yang ada gitu. Ya ini saya cuma kasih tahu makanya orang tua kelas 11 Putra ya, saya mohon untuk ya japri saya agar saya memiliki nomor ibu karena saya minta ke anaknya tidak diberikan sampai hari ini. Gitu. Baik, Terima saya kasih. japri, Pak ya. Terima kasih, Ya, Pak. terima kasih sama. Oke. Untuk wali kelas yang lain, Nomor saya bisa minta ke anaknya. Ya, anaknya ya tahu nomor saya. Ya, terima kasih. Pak Reja dikasih nomor teleponnya aja Pak Reja. Iya, sekarang Pak Reja di sini. Di chat aja yang, Pak. biar yang ada di Iya, sini iya, bisa oke. tahu gitu. Ditulis di chat aja Pak Haji. Di chat Iya, aja iya, Pak. iya. Saya juga tadi nulis nomor telepon saya karena tadi ada ibu yang nanya masalah absen. Dan Bapak Ibu wali murid, wali kelas yang lain mungkin ada lagi info. ada yang ditanyakan lagi? Oh, maaf, untuk wali kelas, Bu Nurul ada mau info apa untuk di kelasnya? Nggak ada sih Bu. Kerjasama, saya mohon kerjasamanya aja antara murid dan saya sebagai wali kelas. Jadi untuk keberlangsungan kegiatan belajar mengajar PJJ ini biar kondusif dan anak-anak tetap aktif. Itu aja mungkin dari saya. Ya, Bu Nurul. Oke, terima kasih atas masukannya. Untuk wali kelas yang lain? Mungkin dari saya, Bu Neneng. Oke, ya, Bu Kamat, silakan. Untuk masalah buku, kemarin ada usulan dari wali murid. Jadi anak-anak yang sudah lulus di kelas 12, bukunya kan sayang tuh, nggak kepake, terus bukunya tebal-tebal, mahal pula gitu ya. Dikiloin juga katanya nggak laku. Jadi mungkin untuk tahun ini semenjak periode saya kamatnya mohon
Bapak Ibu atau putra-putrinya bagi buku paket yang tidak terpakai mohon jangan dibuang, sumbangkan ke Jamiat Khair saja ya, ke Madrasah Aliyah terutama, karena kami juga punya perpustakaan ya. Perpustakaannya bahkan kurang update. Jadi buku-buku terbaru untuk pelajaran itu malah belum ada. Mungkin dengan sumbangan dari siswa-siswa yang sudah lulus nanti akan membantu nanti adik-adik kelasnya yang membutuhkan. Jadi bisa dipakai nanti untuk adik kelasnya tanpa harus nyari-nyari lagi di luar gitu. Kan enggak semua orang tua sanggup beli buku juta-jutaan ya. Nanti bisa pinjam dan itu nanti akan dikelola oleh perpustakaan. Baik, mungkin itu aja. Saran ya, tapi kalau misalkan Bapak Ibu tidak berkenan, saya mau dikasih ke orang lain aja juga tidak apa-apa. Ini saran dari saya aja. Sebaiknya disumbangkan, setelah lulus disumbangkan ke Madrasah Aliyah Jamiat Khair. Ya. Itu aja Bu Neneng, terima kasih. Iya, terima kasih Bu Nur. Untuk acara selanjutnya, sepertinya sudah tidak ada informasi dari wali kelas yang lain ya. Untuk wali kelas yang lain, langsung aja ya Bu Nur ya, penutup. Doa Bu Nurul ya, doa. Iya, doa siapa? Bu Nurul aja. Untuk doa. Siapa Bu Nur? Doanya. Ustazah Nurul. Oke, Ustazah Nurul ya. Untuk penutup dulu ya. Sebentar Bu. Oke, untuk Bu Nurul, penutup hari ini, kita rapat hari ini. Penutup acara selanjutnya adalah untuk doa. Waktu doa ini saya ini ke Bu Nurul. Bu Nurul silakan waktunya untuk memimpin doa. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwaffi ni'amahu. Ya Rabbana lak jalali wajhika ta'zim sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il afat taqdir ya jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'da al-mamat. اللهم اجعلنا وأولادنا من أهل العلم وأهل القرآن وأهل العقل ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Oke, demikian acara rapat yang telah kita lalui bersama. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan bisa berjalan sesuai dengan harapan kita. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.